Sudut pandang, Kolil. Aku bersumpah aku mendengar napas. Bukan dari Raka, bukan dari pemulihan, tapi dari celah di bawah tanah. Tepat di tempat Rian ditelan. Pendek, terputus, seperti seseorang yang menolak mati. Lil, Raka mencengkeram lenganku. Lo denger juga, kan? Aku mengangguk. Tanah itu bergetar pelan. Dan di saat itulah, retakan baru terbuka, bukan hitam, tapi bercahaya pucat. Seperti garis kapur di atas aspal malam. Dua sosok dari luar segel. Angin dingin menyapu kami. Dari celah itu, muncul dua bayangan manusia. Yang pertama, seorang pria bertubuh tegap, mata tajam, membawa tas kulit penuh jimat dan rajah logam. Yang kedua, seorang perempuan berambut panjang terikat. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala seperti orang yang sudah terlalu sering menatap kematian. Aku mengenali mereka dari cerita Rian. Hasans, bisikku, dan Gita. Hasans menatap sekeliling pemulihan tanpa gentar. Terlambat dikit, katanya datar. Tapi belum selesai, Gita langsung berlutut, menempelkan telapak tangannya ke tanah retakan. Wajahnya menegang. Dia masih hidup, ucapnya cepat. Tapi bukan di dunia ini. Rian nyangkut di lapisan penyangga kalau telat 1 menit lagi. Jiwanya ketarik ke inti. Raka terisak lega. Tolong, selamatin dia. Hasans menatap kami bergantian. Kami kesini bukan kebetulan, katanya. Segel luar runtuh, semua penjaga lama kebangun. Rian itu jangkar kalau dia mati di sini. Pemulihan bakal punya tubuh baru. Darahku membeku, menarik jiwa dari rahang kegelapan. Gita mengeluarkan benang hitam keperakan, mengikatkannya ke pergelangan tangannya sendiri. Ini ritual 2 arah, katanya tanpa menoleh. Kalau dia nolak balik, gue ikut ketarik. Hasans langsung memotong. Jangan bodoh. Gita tersenyum tipis. Udah biasa. Ia menusukkan jarum rajah ke tanah. Tanah menjerit. Dari retakan itu tangan Rian muncul, gemetar, penuh lumpur hitam. Sial, suaranya parau. Masih berisik aja ya, dunia. Raka langsung berlutut. Rian, pegang ini. Aku ikut menarik, tapi pemulihan bereaksi. Dinding daging berdenyut, suara menggelegar mengisi ruang yang sudah dipersembahkan. Tidak boleh kembali. Hasans menghantam tanah dengan palu rajah. Simbol-simbol menyala. Lo nggak punya hak lagi, teriaknya. Janjimu sudah batal. Gita menjerit menahan sakit. Benang di tangannya menghitam. Aku menarik sekuat tenaga. Raka ikut berteriak. Dan dengan satu sentakan terakhir, Rian terlempar keluar. Tubuhnya menghantam tanah. Batuk darah hitam. Sunyi yang kembali tidak pernah sama. Rian terbaring. Napasnya tersengal. Dadanya memiliki bekas simbol pemulihan, bukan luka, tapi cap. Gita terduduk lemas. Hasans menghela napas panjang. Dia balik, katanya. Tapi sekarang, dia terikat. Rian tertawa lemah. Kayaknya gue jadi properti bersama. Ya, aku menatapnya. Campur aduk antara lega dan takut. Lu dengar apa di dalam? Tanyaku pelan. Rian menatap inti pemulihan yang menganga. Wajahnya berubah serius. Dia bukan penjara, ucapnya. Dia gerbang, dan kita baru ngebangunin penjaganya. Rian kembali, tapi pemulihan kehilangan persembahannya dan itu membuatnya murka. Dengan 4 orang kini terikat oleh segel dan darah, satu hal menjadi jelas. Tidak semua dari mereka akan keluar hidup-hidup, dan pemulihan baru saja menandai mangsa berikutnya. Cap di dada Rian berdenyut. Bukan seperti luka, lebih seperti mata yang sedang belajar berkedip. Aku mundur, selangkah. Ketika simbol itu menyala, memancarkan cahaya kelabu kehijauan yang membuat udara bergetar. Inti pemulihan mulut raksasa itu perlahan menutup, lalu berkontraksi, seolah sedang menarik napas. Pertama, itu bukan reaksi, gumam Hasans. Itu panggilan. Gita bangun, tertatih, wajahnya pucat. Penjaga gerbang, katanya pelan, yang selama ini tidur di balik segel. Tanah bergerak, bukan retak, bergeser. Yang bangun dari dasar dunia, dari pusat pemulihan. Sesuatu naik, bukan tubuh utuh melainkan bayangan berlapis. Seperti potongan-potongan manusia yang disatukan, salah urutan. Wajahnya banyak, saling tumpang tindih, dengan mata tanpa kelopak yang menatap ke segala arah. Ia tidak berteriak, ia mengamati. Gerbang terbuka, jangkar kembali. Siapa yang menjaga? Suara itu masuk langsung ke kepalaku, kepala kami semua. Raka memegangi pelipisnya,
menahan jerit. Dia ngomong di dalam, bisiknya. Rian mendadak duduk, napasnya berat. Itu nyari gue, katanya. Atau sesuatu yang ada di gue. Kebenaran yang disembunyikan. Hasans membuka tasnya, mengeluarkan kitab tipis berlapis kulit hitam. Gue harus jujur, katanya cepat. Penjaga gerbang ini bukan makhluk pemulihan. Ia menatapku. Dia diciptakan manusia ratusan tahun lalu. Dari jiwa-jiwa penjaga yang gagal, dadaku terasa sesak. Terus cara menghentikannya? Tanyaku. Gita menggeleng. Bukan dihentikan, katanya lirih. Digantikan. Sunyi menghantam kami. Raka menoleh ke Rian. Aku mengikuti. Cap di dada Rian kini terbuka penuh. Seperti segel yang menerima kunci. Makanya pemulihan mau gue mati di dalam. Rian tertawa kering. Biar gue bangun. Dan jadi dia. Penjaga memilih. Bayangan itu bergerak. Lebih dekat. Tanah berubah menjadi permukaan air hitam di bawah kakinya. Jangkar ditemukan. Satu harus tinggal. Aku melangkah maju. Tanpa sadar. Kalau dia ambil Rian kita semua mati pelan-pelan. Kataku. Kalau kita lawan gerbang terbuka kemana-mana. Hasans menatapku lama. Lu tahu apa yang harus dilakukan? Katanya pelan. Tanganku gemetar. Raka menarik lenganku. Jangan. Katanya putus asa. Jangan mikir sendirian. Rian berdiri. Langkahnya goyah. Tapi matanya tenang. Dari awal gue udah kebawa arus. Katanya. Kalau ada yang bisa nutup gerbang ini tanpa nambah kurban. Ia menatapku dan Raka bergantian. Biar gue. Enggak. Raka berteriak. Kita cari cara lain. Penjaga mendekat. Wajah-wajahnya berhenti bergerak fokus pada Rian. Jangkar siap. Keputusan diambang dunia. Gita menangis tanpa suara. Hasans menunduk. Aku merasakan simbol di dadaku menolak panas. Sakit. Marah. Aku melangkah ke depan. Berdiri sejajar dengan Rian. Kalau satu harus tinggal. Kataku. Suaraku bergetar tapi utuh. Jangan pilih dia sendirian. Penjaga berhenti. Semua mata menoleh padaku. Dua terikat. Raka terisak. Lil, aku tidak menoleh, karena aku tahu, gerbang selalu meminta keseimbangan, dan keseimbangan tidak pernah adil. Penjaga telah bangun, gerbang menunggu penutupnya, dan untuk pertama kalinya sejak rumah tua itu dibuka, aku sadar, rahasia terbesar bukan apa yang ada di balik gerbang, tapi siapa yang bersedia tinggal di sisinya, selama. Hasans tidak langsung bicara. Ia menatap penjaga gerbang lama sekali. Seolah menghitung sesuatu yang tidak bisa ditulis dengan angka. Gita berdiri di sampingnya. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena menahan sesuatu. Dua terikat. Satu harus tinggal. Suara itu mengulang, lebih dalam, lebih dekat. Hasans akhirnya menghela napas. Kalau kita main sesuai aturan dia, katanya pelan, kita pasti kalah. Ia membuka tasnya. Bukan jimat, bukan kitab, melainkan segel tulang dibentuk dari potongan tulang manusia yang diukir raja halus. Udara langsung membeku. Raka terbelalak. Itu, segel penghapus penjaga. Bisiknya, dilarang total. Gita menelan ludah. Karena kalau gagal, katanya lirih, yang terhapus bukan cuma penjaga, rencana yang tidak pernah dicatat. Hasans menatapku dan Rian bergantian. Penjaga ini terbentuk dari jiwa-jiwa yang dikorbankan. Dia butuh jangkar hidup supaya stabil. Ia menunjuk dadaku. Lu dan Rian dua-duanya memenuhi syarat. Dadaku mencelos. Tapi ada satu celah, lanjutnya. Kalau jangkar dipisah dari tubuhnya dan diganti, bukan manusia. Gita mengangkat tangannya. Di telapak tangannya muncul cahaya redup, berdenyut seperti jantung kecil. Fragmen pemulihan, katanya. Sisa inti yang belum sadar. Benda ini bisa jadi jangkar sementara. Raka memucat. Itu bunuh diri. Gita tersenyum pahit. Iya, makanya kita nggak bilang. Konsekuensi yang lebih buruk dari mati. Penjaga mendekat lagi. Waktu habis. Hasans berbicara cepat. Ritualnya butuh dua orang, satu pemotong ikatan, satu penahan gerbang. Aku langsung mengerti. Kalian, kataku. Gita mengangguk. Kalau berhasil, katanya pelan, Rian dan kamu lepas. Gerbang tertutup. Kalau gagal, Raka berbisik. Hasans menjawab tanpa emosi. Kami berdua terhapus dari semua lapisan. Bukan mati, tidak pernah ada. Sunyi. Aku melangkah maju. Cari cara lain, kataku keras. Gue nggak nerima. Gita menatapku tajam. Basah.
tapi mantap. Kholil, katanya, kamu sudah cukup bawa beban orang lain. Penjaga mulai menyerang. Tanah beriak hebat. Salah satu wajah penjaga berteriak tanpa suara, dan bayangan hitam menghantam kami. Hasans mendorong Raka menjauh. Gak ada waktu, bentaknya. Kita mulai sekarang. Ia menghantam tanah dengan segel tulang. Retakan bercahaya putih kotor membentuk lingkaran terbalik. Gita berdiri di tengahnya, mengangkat fragmen pemulihan. Begitu ikatan kalian putus, teriaknya, jangan lihat ke belakang. Rian menatapku. Untuk pertama kalinya, ia tampak takut. Kalau gue lupa kalian gak, potongku. Lu bakal ingat, walau dunia pura-pura lupa. Ikatan mulai dipotong. Hasans menggoreskan pisau rajah ke udara. Aku merasakan sesuatu tercabut dari dadaku, bukan rasa sakit, tapi kehilangan arah, seperti kehilangan bayangan sendiri. Rian menjerit, penjaga meraung, ikatan dipaksa, pelanggaran. Gita berteriak, darah mengalir dari hidung dan matanya. Fragmen di tangannya membesar, membentuk siluet manusia tanpa wajah. Sekarang, teriak Hasans, cahaya putih dan hitam bertabrakan. Dunia seperti retak dari dalam. Hasans dan Gita memilih jalan yang tidak tercatat. Bukan untuk jadi pahlawan, tapi agar dua nyawa tidak perlu menjadi kunci. Dan saat cahaya menelan segalanya, aku hanya bisa berharap bahwa dunia masih cukup adil untuk mengingat mereka meski mungkin tidak lagi mengenal nama mereka. Kita kembali ke kejadian sebelum Hasans dan Gita dihapus. Sudut pandang Hasans dan Gita. Aku selalu tahu, akhir ceritaku tidak akan punya saksi. Saat aku berdiri di depan penjaga gerbang itu, aku tidak merasa takut. Yang kurasakan justru lega, karena akhirnya semua potongan yang kupelajari selama hidup ini membentuk satu jawaban. Bukan untuk menang, tapi untuk menghentikan siklus. Lu yakin? Tanya Gita tanpa menoleh. Tangannya gemetar, tapi suaranya tidak. Aku tersenyum kecil. Kalau bukan kita, jawabku, mereka bakal tumbuh dengan rasa bersalah yang bukan milik mereka. Aku melihat Kholil. Anak itu punya mata orang yang selalu ingin menanggung lebih dari seharusnya, dan Rian. Dia terlalu sering dijadikan tumbal oleh keadaan. Tidak. Gerbang ini tidak akan dapat penjaga baru dari mereka. Aku sudah mencium bau penghapusan sejak kami melangkah masuk pemulihan. Rasanya seperti hujan pertama. Dingin, bersih, dan menghapus jejak. Saat aku menggenggam fragmen pemulihan, aku tahu. Ini bukan alat. Ini pengganti. Sesuatu yang akan berdiri cukup lama agar gerbang tertutup, lalu hancur bersama kami. Gita, Hasans memanggil pelan. Kalau lu mundur sekarang, aku memotong. Jangan hina keputusan gue. Aku menoleh padanya dan tersenyum. Gue capek lihat anak-anak warisin dosa orang mati. Penjaga itu mendekat. Aku bisa melihat wajah-wajah di tubuhnya. Petani, penjaga, dukun, anak kecil. Semuanya pernah percaya bahwa berkorban adalah satu-satunya pilihan. Dan itulah kesalahan terbesar manusia. Pengganti ditawarkan. Suara itu tidak marah. Ia hanya lapar aturan. Aku menancapkan segal tulang. Dunia menjerit tanpa suara. Sekarang, saat ikatan Kholil dan Rian dipotong, aku hampir jatuh. Rasa sakitnya tidak menusuk. Ia menghapus arah. Seperti lupa kemana harus pulang. Fragmen di tanganku membesar, membentuk siluet. Aku tahu, kalau aku melepaskannya sedetik lebih awal, dua dunia akan bertabrakan. Tahan. Bisikku. Sedikit lagi. Aku mendengar Raka menangis. Dan untuk sesaat, aku ingin meminta maaf. Tapi itu akan membuatku ragu. Dan keraguan adalah kematian tercepat. cahaya memakan tepi penglihatanku. Aku mulai lupa hal-hal kecil. Nama guruku, wajah ibuku, alasan pertama aku mempelajari Raja. Tapi satu hal tidak hilang. Anak-anak tidak seharusnya jadi kunci.
Aku menatap Gita. Kami tidak perlu bicara. Saat cahaya menutup, aku merasakan sesuatu yang aneh, damai. Tidak ada teriakan. Tidak ada gelap. Hanya rasa, selesai. Kalau dunia lupa aku pernah ada, itu tidak apa-apa. Asal satu hal tetap benar. Gerbang tidak lagi meminta nama manusia. Kami berdiri berdampingan, tidak memegang tangan, tidak mengucap dong. Cahaya menelan nama kami. Dan sebelum segalanya hilang, aku berpikir, semoga mereka hidup dengan lupa. Karena ingatan, kadang terlalu mahal. Catatan yang tidak pernah ditemukan. Tidak ada nisan, tidak ada arsip, tidak ada cerita resmi. Hanya dunia yang berhasil bangun keesokan harinya. Tanpa tahu, siapa yang memastikan pintu tetap tertutup. Kembali ke sudut pandang, Kholil. Aku terbangun dengan sunyi, bukan sunyi pemulihan, bukan sunyi rumah tua, sunyi yang normal. Langit di atas kepalaku biru pucat, angin berembus membawa bau tanah basah, bukan darah, bukan belerang. Aku terbaring di rerumputan pinggir desa, di luar batas kabut yang dulu memenjarakan pemulihan. Dadaku sakit, tapi simbol itu hilang. Aku menelan ludah, lalu duduk perlahan. Raka, suaraku serak. Di sini, Raka duduk beberapa meter dariku. Wajahnya pucat, tapi utuh. Tidak ada rajah di lengannya. Tidak ada bayangan yang menempel. Kami saling menatap lama. Udah selesai? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, meski tidak sepenuhnya yakin. Kayaknya, iya. Yang kembali dan yang tidak. Langkah kaki mendekat. Rian muncul dari balik pepohonan. Pincang, bajunya kotor tanah. Ia terlihat lebih ringan, seperti seseorang yang baru dilepaskan dari beban bertahun-tahun. Kalian hidup, katanya, setengah tertawa. Kami bertiga berpelukan, canggung tapi penuh lega. Raka menoleh ke belakang. Hasan sama Gita di mana? Pertanyaan itu menggantung. Rian menggeleng pelan. Gue nyariin, katanya. Gak ada jejak, gak ada aura, kayak mereka gak pernah datang. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari teriakan pemulihan manapun. Aku berdiri, menatap ke arah desa. Pemulihan tidak ada, bukan hancur lenyap. Hanya tanah biasa, ladang kosong, dan rumah-rumah tua tanpa sejarah. Dunia menulis ulang dirinya. Kami turun ke desa terdekat. Orang-orang menyapa ramah. Anak-anak bermain. Tidak ada yang mengenali nama pemulihan. Ketika aku bertanya pada seorang kakek tentang desa itu, ia mengernyit. Pemulihan? Gak pernah dengar. Aku mencoba menyebut rumah tua. Ia tertawa kecil. Rumah kosong mah banyak. Nah, tapi yang kamu bilang itu, gak ada. Malamnya, aku membuka ponsel. Tidak ada arsip, tidak ada berita, tidak ada catatan. Seolah dunia menghapus satu halaman. Dan pura-pura buku itu selalu utuh. Yang tertinggal di dalam diri. Kami berpisah di persimpangan. Raka kembali ke hidupnya. Rian memutuskan pergi. Kalau ada gerbang lain kebuka, katanya, gue pengen jadi orang pertama yang tahu, bukan korban lagi. Aku mengangguk. Hati-hati. Ia tersenyum. Lu juga. Aku pulang sendirian. Malam itu, di kamarku, aku bermimpi. Bukan mimpi buruk. Aku melihat dua siluet berdiri di tepi cahaya, satu pria, satu perempuan. Wajah mereka kabur, tapi aku tahu, mereka menatapku. Tidak meminta diingat, tidak meminta diselamatkan, hanya memastikan bahwa gerbang tetap tertutup. Aku terbangun dengan air mata membasahi pipi. Epilog kecil, di dunia yang normal. Sekarang, aku hidup seperti orang biasa. Bekerja, tertawa, mengeluh. Tapi kadang saat bayanganku jatuh tidak sejajar dengan cahaya. Saat cermin memantulkan sesuatu yang terlambat sedetik. Aku tahu, dunia ini utuh karena seseorang memilih dihapus. Dan tugasku bukan membuka kembali pintu itu, melainkan mengingat, tanpa memanggilnya lagi. Tamat warisan bayangan 2. Bukan semua cerita horor berakhir dengan teriakan. Sebagian berakhir dengan keheningan yang dibayar mahal. Dan selama dunia tetap berpura-pura utuh, pengorbanan itu tidak sia-sia. Epilog tambahan, halus dan pelan, bukan kebangkitan horor besar, melainkan retakan kecil yang membuktikan penghapusan tidak pernah benar-benar sempurna. Retakan kecil, dunia mulai mengingat satu detail. Sudut pandang, Kholil.
Aku menyadarinya dari sesuatu yang sepele, bukan mimpi, bukan penampakan, kesalahan kecil di dunia. Di halte bus dekat rumah, ada papan pengumuman baru bersih, putih, rapi. Aku hampir tidak memperhatikannya sampai mataku berhenti di satu baris yang terasa salah. Dilarang masuk area ini setelah pukul 00,0 atas permintaan warga. Tidak ada area apapun di situ, hanya lapangan kosong. Aku berdiri terlalu lama menatap papan itu. Hatiku berdebar, detail yang tidak bisa dijelaskan. Hari berikutnya, aku kembali. Lapangan itu tetap kosong. Anak-anak bermain bola. Orang tua duduk mengobrol. Tapi salah satu ibu tiba-tiba berkata pelan pada temannya, "Aneh ya, aku tuh ngerasa dulu di sini pernah ada yang dijagain." Temannya tertawa. "Perasaan aja kali." Aku menunduk, tanganku gemetar. Karena kata itu dijagain, bukan kata sembarang. Itu istilah lama, istilah orang-orang yang tahu ada penjaga. Satu nama yang hampir kembali. Malamnya, aku membuka ponsel. Tanpa sadar, jariku mengetik, Haria SANZ. Mesin pencari menampilkan tidak ada hasil. Tapi sebelum layar kosong sepenuhnya, selama sepersekian detik muncul satu sugesti otomatis. Hasan penjaga, lalu hilang. Seperti dunia yang cepat-cepat menutup mata lagi. Aku tersenyum pahit. "Kalian ninggalin bekas," bisikku. Walau cuma satu goresan, retakan itu tidak melebar. Dan mungkin, memang tidak boleh. Retakan ini bukan undangan, bukan panggilan. Ia hanya tanda bahwa sesuatu yang penting pernah terjadi dan dunia memilih mengingatnya. Tanpa tahu apa artinya, dua epitaf rahasia. Aku mendengarnya saat hujan pertama bulan itu turun. Tidak di telinga, di dada. Bukan suara Hasans, bukan suara Gita. Lebih seperti gema keputusan. Tidak semua yang hilang harus dicari. Tidak semua yang lupa adalah kejam. Kami tidak dikorbankan. Kami memilih. Jika kau masih hidup tanpa tanda di tubuhmu, itu artinya pilihan kami berhasil. Jangan buat nama kami berat dengan altar. Jangan bangunkan pintu dengan doa. Ingat kami seperti mengingat hujan semalam, cukup tahu ia pernah turun. Dan bila suatu hari bayanganmu tak sejajar cahaya, berjalanlah terus. Kami di sini, bukan untuk dipanggil, hanya untuk memastikan dunia tetap diam. Penutup, aku berdiri di bawah hujan lama sekali malam itu. Tidak menangis, tidak berdoa keras. Karena untuk pertama kalinya aku mengerti, penghormatan terbesar bukan mengingat nama mereka, melainkan hidup tanpa pernah membuka pintu itu lagi. Jika kamu mau, kisah ini masih bisa bernapas lewat. 3 fragmen cerita. Pertama, cerita pendek seseorang yang hampir mengingat terlalu banyak. Namanya Bimo, ia pegawai arsip kecamatan. Pekerjaannya sederhana, memindahkan dokumen lama ke sistem digital. Ia tidak percaya takayul, tidak tertarik sejarah gelap, dan tidak pernah bermimpi buruk sampai ia menemukan satu map tanpa kode. Map itu kosong, tapi saat dibuka, Bimo mencium bau tanah basah. Di halaman pertama, hanya ada satu kalimat, ditulis tangan, "Jangan cari penjaganya, cari siapa yang menggantikannya." Sejak hari itu, Bimo mulai ingat hal-hal yang tidak pernah ia alami. Ia tahu jalur desa yang tidak ada di peta. Ia tahu istilah jangkar hidup tanpa pernah mempelajarinya. Ia tahu bahwa 2 nama pernah ada, lalu dihapus dengan sengaja. Suatu malam, ia berdiri di depan lapangan kosong, tempat yang tidak punya sejarah, dan berbisik. Khas kata itu tidak pernah selesai. Lampu jalan mati bersamaan, angin berhenti, dan di belakangnya, seseorang berkata lembut, "Cukup." Keesokan paginya, Bimo datang ke kantor seperti biasa. Map itu tidak pernah ada. Dan Bimo tidak lagi ingat kenapa semalam ia menangis tanpa sebab. Hanya satu hal yang tersisa. Setiap kali ia melewati lapangan kosong itu, ia selalu menundukkan kepala, tanpa tahu kenapa. Kedua, horor sunyi penjaga lain yang gagal dihapus. Tidak semua penghapusan berhasil. Di kota kecil pesisir, ada mercusuar tua yang sudah tidak aktif puluhan tahun. Tidak ada catatan resmi tentang penjaganya, hanya cerita bahwa lampunya kadang menyala sendiri. Malam itu, seorang nelayan melihat sosok berdiri di balkon mercusuar. Bukan bayangan, bukan manusia sepenuhnya. Wajahnya buram, seperti dilihat lewat air. Dadanya kosong, tidak ada simbol, tidak ada luka, hanya lubang sunyi. Makhluk itu tidak meminta tolong, tidak mengancam. Ia hanya berdiri, menjaga sesuatu yang sudah lama pergi. Setiap orang yang terlalu lama menatap mercusuar itu akan bermimpi sama,
mereka berdiri di depan gerbang, dan seseorang berkata, "Seharusnya aku dihapus." Tapi mereka lupa satu. Pagi harinya, para nelayan sepakat satu hal. Mercusuar itu tidak berbahaya, ia hanya sedih. Dan kesedihan yang tidak selesai adalah jenis horor paling sunyi. Ketiga, catatan Kholil bertahun-tahun kemudian. Tahun ke-12 setelah pemulihan. Dunia baik-baik saja. Itu bukan kalimat penghiburan. Itu laporan. Raka sudah berkeluarga. Rian menghilang lagi kali ini dengan sengaja. Aku masih bermimpi kadang-kadang. Bukan tentang gerbang, tapi tentang tangan yang menutup pintu dari sisi dalam. Ada kejadian kecil akhir-akhir ini. Orang-orang salah ingat. Salah menamai rasa takut mereka. Itu wajar. Retakan tidak selalu berarti runtuh. Kadang ia hanya mengingatkan dunia agar tidak sombong. Jika kau membaca ini dan bertanya-tanya, kenapa dadamu terasa berat tanpa alasan? Jangan cari jawabannya. Berat itu bukan panggilan. Itu peringatan yang masih bekerja. Selama kau masih bisa hidup tanpa tahu kenapa, berarti mereka masih melakukan tugasnya. Dan aku akan terus diam. Karena beberapa penjaga tidak berdiri di gerbang. Mereka berdiri di ingatan yang tidak jadi dibuka. Penutup kecil. Cerita ini tidak akan berlanjut dengan ledakan. Jika ia kembali, ia akan kembali sebagai kesalahan kecil. Nama yang hampir disebut, tempat yang terasa dijaga, atau rasa hormat yang muncul tanpa sebab. Dan itu sudah cukup.